Halo, selamat siang Halo, Mas Didi. selamat siang. Suara Selamat saya cukup siang Mas jelas? Didi. Jelas Mas Didi, terima kasih Oh, banyak sudah bergabung ya. siap, Suara siap. saya bagaimana Mas Didi? Oh, jelas banget kok suaranya. Baik. Oke, bisa kita mulai Mas Didi Boleh, boleh, boleh. bincang-bincang ruang tamu hari ini. Baik. Nah, Selamat siang semuanya, selamat siang Mas Didi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Holopis Channel bersama saya Trias Ambari di ruang tamu. Selamat bergabung yang sudah menonton live dari media sosial Holopis. Bertepatan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada hari ini, pada siang ini kita akan membahas mengenai isu lingkungan bertajuk restorasi ekosistem di masa pandemi. Nah, sebelumnya memang narasumber yang akan bergabung ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Deddy Mulyadi. Namun beliau tiba-tiba berhalangan hadir. Kemudian seharusnya juga ada narasumber kita dari pemerintah, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Namun hingga diskusi ini berlangsung, KLHK tidak berkenan hadir. Namun yang hari ini yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu dan berkenan untuk hadir ada Mas Didit Haryo Wicaksono, perwakilan dari Greenpeace Indonesia. Selamat siang Mas Didit. halo semuanya. Selamat, Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia buat para apa, pendengar holopis.com. ya. Nah Mas Perkenalkan Didit, saya Didit Haryo terima kasih banyak Wicaksono. nih. Saya Uh, ya, mungkin sinyal saya kurang bagus atau gimana ya? Saya rada putus-putus soalnya. Iya ya, sinyalnya mungkin kurang baik ya Mas ya, jadi agak terdengar putus-putus ya. Ya, Kalau saat ini bagaimana Mas Didit? ya. Suara saya terdengar jelas? Suaranya sudah jelas sih. Baik, Sangat jelas. oke. Ya. Kita boleh langsung bertanya nih saya nih Mas Didit mengenai restorasi Boleh, boleh, ekosistem boleh. di masa pandemi ini ya Mas ya. Ini sebenarnya agak berkurang ya Mas ya, karena tidak ada perwakilan pemerintah begitu ya Mas Didit ya. Jadi Nah, ya, kita hanya, benar. iya, tapi kita mencoba, kita mungkin bisa berbincang-bincang, kita sharing bersama pemirsa Holopis berdua dengan mengangkat tema ini ya Mas ya. Mas, sesuai dengan tema diskusi kita siang hari ini, restorasi ekosistem di masa pandemi. Kalau dari Mas Didit sendiri melihat pandemi ini, sebenarnya ada pengaruh nggak sih pandemi ini terhadap restorasi ekosistem lingkungan kita di Indonesia, Mas? Silakan Mas Didit. Bagi saya sih eh, pandemi yang terjadi sejak tahun lalu ini sedikit banyak jelas punya dampak ya buat lingkungan kita, buat ekosistem kita. Dan ini kayak semacam tantangan sebenarnya, tantangan yang diberikan atau yang mungkin yang Maha Kuasa coba berikan ke kita. Mau nggak sih sebenarnya kita berubah ketika pandemi itu terjadi? Keseharian kita berubah, hubungan interaksi kita berubah, dan hubungan kita dengan alam pun kemudian juga berubah sebenarnya, karena sejak adanya pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan yang sebelumnya mungkin pernah kita tinggalkan, berkomunikasi lagi dengan alam, menanam atau aktivitas-aktivitas yang cukup baik untuk alam kita yang sebelumnya sudah lama tidak kita lakukan, akhirnya kita lakukan lagi. Dan saya pikir itu hal yang baik ya, dan malah harus dipertahankan dan ditingkatkan sebenarnya. Jadi sedikit banyak pandemi ini jelas membawa sebuah perubahan sih terhadap lingkungan kita, seperti itu. Tinggal kita mau nggak nih mempertahankan dan meningkatkan perubahan ini agar alam kita menjadi jauh lebih baik lagi. Ya seperti yang terasa banget ya Mas Didit ya, pada awal kita terdampak pandemi COVID-19 di tahun 2020, Jakarta polusi udaranya sepertinya hilang begitu saja karena orang-orang aktivitasnya berkurang begitu ya Mas Didit ya. Bahkan langit Betul, betul, Jakarta betul. tuh terlihat biru begitu ya Mas ya. Betul, betul. Jarang-jarang nih Jakarta biru. Kalau Mas Didit Kita sendiri sedang melihat melihat gunung. iya benar sekali Mas Didit. Kalau Mas Didit sendiri melihat ini sebenarnya
apa sih yang harus diperbaiki agar kita terus bisa melanggengkan begitu restorasi kepada alam kita supaya polusi di Jakarta atau di Indonesia ini juga berkurang walaupun nantinya kita bisa melawan pandemi COVID-19 ini begitu. Silakan Mas Didit. Sebenarnya sih apa ya? Ada sebuah perubahan yang sangat signifikan ya di awal-awal pandemi, khususnya terhadap kualitas udara di kota. Yang meskipun sekarang kita masih dalam pandemi, tapi perubahan itu perlahan-lahan kemudian kembali lagi ke kenormalan yang dulu. Iya, betul sekali, Mas. Kualitas udara kita kembali perlahan-lahan tercemar lagi, polusi mulai kita rasakan lagi karena kita tidak merubah kebiasaan kita. Ketika awal pandemi, kantor-kantor tutup, kendaraan bermotor berkurang, perubahannya itu sangat signifikan. Tapi sekarang kita sudah kembali merasakan bahwasannya kayaknya enak lagi seperti dulu, kendaraan banyak lagi dan polusi mulai kembali. Nah ini yang seperti saya bilang, ini tantangan buat kita, mau nggak kita berubah. Nah artinya ketika pandemi sebenarnya kita sudah di-set atau mencoba beradaptasi dengan situasi ya. Sebagian bisa kerja dari rumah segala macam. Sebenarnya hal-hal yang baik seperti itu kenapa nggak kita pertahankan gitu, atau kita pikirkan ulang agar kita bisa tetap menikmati udara yang bersih, terhindar dari polusi. Kendaraan transportasi publik bisa kita mulai kembangkan dan lebih dibanyakin dibanding kendaraan pribadi sih, mungkin itu ya yang menjadi catatan kita. Seperti itu. Tapi kalau Mas Didit sendiri nih melihat peranan pemerintah untuk terus memperbaiki polusi udara di Jakarta atau di Indonesia ini, banyak nggak sih Mas intervensi pemerintah sendiri untuk mewujudkan itu begitu? Kalau dari Greenpeace sendiri, apakah ada informasi-informasi begitu Mas? Ya, kalau fungsi pemerintah kan yang pasti harusnya menjamin kesehatan, lingkungan, kondisi warganya menjadi baik. Itulah fungsi pemerintah yang menjaga hal itu. Dan bagaimana cara pemerintah bisa mengontrol hal tersebut ya lewat misalnya undang-undang sebagai instrumen yang memang diciptakan untuk mekanisme itu sendiri. Nah sayangnya instrumen untuk pengaturan polusi udara sendiri di Indonesia itu masih sangat rendah sebenarnya. Dan itu yang sebenarnya sedang kita gugat, Greenpeace bersama teman-teman koalisi gugat ke pemerintah agar kita memiliki undang-undang atau peraturan yang jauh lebih kuat daripada yang ada saat ini. Karena aturan tersebut jelas akan berdampak baik. Kalau kita melihat ngobrol masalah lingkungan, kita nggak bisa melihat dalam satu perspektif. Artinya ketika lingkungan itu baik, itu juga akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang baik. Yang artinya kesehatan masyarakat yang baik artinya tidak subsidi kesehatannya akan bisa lebih turun, dan subsidi itu kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi akan banyak efek domino sebenarnya. Dan itu yang sedang kita dorong supaya pemerintah mau memiliki sebuah aturan yang lebih kuat dan lebih mengikat terhadap pengendalian polusi udara yang ada di Indonesia saat ini. Seperti itu. Iya, karena memang bagaimanapun kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusianya, begitu ya Mas Didit? Betul sekali. Nah, Mas Didit, tadi sempat dibicarakan Greenpeace sedang menggugat undang-undang yang kuat begitu. Kalau Mas Didit sendiri melihat adanya undang-undang Omnibus Law, itu gimana Mas Didit? Apakah lebih memberatkan atau malah lebih meringankan para perusahaan atau pengusaha yang ibarat kata banyak gitu ya merusak lingkungan kita gitu? Ya, Omnibus Law dari awal dia hendak dilahirkan sebenarnya kami sudah menolak hal tersebut karena itu sebuah instrumen yang memiliki efek domino tidak hanya terhadap mungkin rekan-rekan buruh atau kawan-kawan pekerja, tapi juga terhadap lingkungan, dan itu sudah diturunkan dalam sebuah aturan yang sangat-sangat berbahaya. Salah satunya adalah bagaimana fly ash dan bottom ash, sebuah buangan hasil dari pembakaran batu bara di PLTU itu sekarang sudah dikeluarkan dari list
limbah B3 misalnya. Itu kalau nggak salah di Permen nomor 22 tahun 2001 kalau nggak salah. Dan itu memang turunan langsung dari Omnibus Law itu sendiri. Lalu hal ini kita rasa menjadi sebuah ancaman dan hanya menguntungkan pihak pengusaha saja yang selama ini hidup dan bergantung dari industri batu bara misalnya. Artinya beban pengelolaan limbah faba tersebut karena sudah dikeluarkan dari list limbah B3 itu akan lebih mudah atau lebih pengelolaannya akan jauh lebih mudah dan ongkosnya akan jauh lebih murah. Dan siapa yang diuntungkan dari aturan itu ya jelas pengusaha-pengusaha batu bara itu sendiri. Dan siapa yang merasakan dampaknya kita? Karena limbah B3 itu kenapa faba dimasukkan ke dalam kategori limbah B3 jelas ada maksud dan tujuannya karena memang benda tersebut adalah aja. Halo? Itu baru dari satu turunan ya, dan banyak sekali turunan dari Omnibus Law itu yang jelas-jelas hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang memang memiliki uang dan hidup dari lingkaran kekuasaan atau kita menyebutnya oligarki sebenarnya. Gitu. Padahal sudah jelas sekali ya Mas ya, dikatakan kalau limbah atau emisi dari PLTU sendiri itu merupakan penyumbang yang cukup besar begitu untuk polusi udara di Jakarta ya, 20 hingga 30% begitu disebutkan ya. Nah, kalau dari Mas Didit sendiri, dari Greenpeace sendiri melihat ini, apakah ini karena lembeknya pemerintah kepada para perusahaan atau para pengusaha atau memang sudah deal-dealan gitu? Kalau Mas Didit melihat ini seperti apa, Mas? Selain aturannya yang sangat lemah, instrumen penegakannya pun tidak ada sebenarnya. Dan kayak misalnya kita ambil contoh, pemerintah punya teknologi atau sistem mekanisme yang namanya CEM, Centralized Emission Monitoring System, yang bisa memantau secara real time buangan-buangan dari cerobong-cerobong PLTU atau pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Tapi data itu tidak pernah dibuka ke kita. Dan artinya apa? Itu harusnya data publik karena dampaknya terhadap publik dan harusnya bisa kita akses dan bisa kita lihat. Artinya bahkan kita berpikir mungkin saja ini memang alatnya tidak ada. Seperti yang tadi saya bilang, aturannya lemah, implementasinya juga tidak ada. Jadi cuman ya kita punya sebagai apa ya? Hanya mengakui ada aja gitu loh. Padahal implementasi pada prakteknya itu tidak pernah terjadi. Belum lagi ketika sebuah perusahaan melakukan pelanggaran misalnya. Kenapa kasus banyaknya lubang-lubang tambang di Kalimantan yang sampai sekarang menganga bahkan sudah memakan korban hampir 40 anak di Kalimantan tinggal dalam dari tambang tersebut. Karena di prakteknya perusahaan-perusahaan itu memang diwajibkan untuk menyimpan sebagian uang untuk sebagai apa? Jaminan bahwa setelah proses penambangan akan dilakukan penutupan ulang dan pengembalian terhadap kondisi awal. Tapi harga jaminan tersebut sangat-sangat murah, sehingga bagi pengusaha lebih baik jaminannya aja diambil, kita nggak usah melakukan pengkondisian ulang lubang-lubang tambang tersebut. Akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, Kalimantan tanahnya menganga, anak-anak banyak menjadi korbannya. Bahkan kemarin belum lama ini bendungan di Berau itu jebol dan menyebabkan banjir besar terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Awal tahun lalu di Kalimantan Selatan banjir besar karena memang proses pertambangan. Jadi jelas di sini pemerintah kita saat ini memang nyata-nyata lebih mendukung pengusaha dibanding memastikan keselamatan warga masyarakatnya, seperti itu. Ya, seperti yang kasus kemarin ya Mas, yang di Kalimantan ya, 37 korban jiwa, 32 diantaranya itu anak-anak ya Mas, di bawah usia 18 tahun. Tapi kalau misalkan Mas Didit sendiri, sebenarnya sanksi tegasnya ada nggak sih di regulasi yang ada saat ini, regulasi minerbanya ini ada nggak sih sebenarnya gitu? Di undang-undang minerba terbaru bahkan royalti, pembayaran royalti dari perusahaan tambang terhadap negara itu dihilangkan.
Artinya kas dihilangkan negara ya. pun dihilangkan. Artinya pendapatan negara yang harusnya bisa didapatkan dari situ kemudian menjadi berkurang. Nah, ini jelas tendensinya undang-undang ini untuk memenuhi kepentingan siapa? Karena dengan berkurangnya pembayaran royalti, artinya keuntungan yang lebih besar akan dirasakan oleh pihak tambang batubara itu sendiri. Dan itu jelas-jelas bagi saya menyakiti nggak cuma perasaan saya sebagai let's say aktivis ya, tapi saya sangat yakin hal ini menyakiti perasaan seluruh masyarakat Indonesia yang di kala pandemik ini tengah sulit, tapi kenapa subsidi semacam itu malah diberikan terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini punya kontribusi besar terhadap pengerusakan lingkungan yang berdampak juga kepada masyarakat, seperti itu. Iya, betul sekali ya Mas ya. Nah, ini kalau bicara dampak pengerusakan nih Mas, kita harus melihat juga nih, sebentar lagi ibu kota akan pindah ke Kalimantan gitu. Dulu Jakarta banjir terus, akhirnya ibu kota harus dipindah mungkin supaya beban di Jakarta tidak terlalu besar, bisa dibilang seperti itu. Tapi saat ibu kota akan pindah ke Kalimantan, ternyata Kalimantan banjir lagi ini Mas. Nah, kalau Mas Didit sendiri nih melihat, apakah dengan pemindahan ibu kota ini akan lebih menyebabkan banyaknya pengerusakan alam atau lingkungan, atau malah sebaliknya? Kalau Mas Didit sendiri melihatnya seperti apa? Bagi saya, alasan pemindahan ibu kota itu alasan yang sebenarnya tidak terlalu urgent ya. Banyak masalah yang lebih urgent di Indonesia yang harus kita sikapi dibanding memindahkan ibu kota. Selain dia akan menyedot uang negara yang sangat besar, hal tersebut juga kita rasa berpotensi untuk merusak lingkungan yang ada di Kalimantan itu sendiri. Artinya adanya proses pembukaan lahan baru, dan ketika pusat kekuasaan telah berpindah, artinya wilayah-wilayah yang tadinya mungkin bisa kita gunakan sebagai penyangga atau misalnya hutan, kemudian juga akan dibuka untuk kebutuhan yang lainnya lagi. Lalu bagaimana juga dengan infrastruktur penunjang seperti listrik. Kita tahu di Indonesia listrik yang paling memadai dan mumpuni itu ada di Pulau Jawa. Bahkan sekarang jumlahnya sudah sangat-sangat berlebih. Ketika kita pindahkan ibu kota ke Kalimantan, artinya akan ada pembangunan pembangkit-pembangkit baru di sana. Apakah pembangkit-pembangkitnya akan menggunakan energi terbarukan? Saya pikir enggak. Karena pemerintah kita masih sangat jatuh cinta dengan batu bara. Meskipun ada statement dari Pak Luhut yang menyatakan mendukung PLN untuk segera berhenti menggunakan batu bara di tahun pembangunan PLTU di tahun 2025. Tapi solusi yang ditawarkan pemerintah kan kemudian adalah nuklir, yang juga adalah solusi palsu saat ini. Kenapa saya bilang demikian? Nuklir sampai saat ini kenapa banyak di negara-negara lain mulai ditinggalkan? Karena harganya makin hari itu makin mahal. Apalagi sejak kejadian di Fukushima, itu menunjukkan bahwa ketika sebuah pembangkit mengalami kerusakan atau mengalami kecelakaan, harga eksternalitas yang harus dibayar itu kemudian harus dipersiapkan dan dihitung. Dan itu yang menyebabkan harga nuklir menjadi makin mahal dan makin mahal. Ironisnya kita malah menganggap itu sebagai salah satu solusi buat negara kita. Padahal negara kita adalah negara yang memiliki sumber energi terbarukan yang sangat luar biasa besar. Kita ambil contoh aja matahari ya. Kita bandingkanlah Indonesia dengan Inggris. Tahun lalu, Inggris bisa dari 365 hari di Inggris, 208 harinya itu menggunakan sumber energi terbarukan. Padahal Inggris adalah negara 4 musim, kita adalah negara tropis yang jelas mataharinya begitu berlimpah. Kenapa kita tidak fokus ke sana saja mengembangkan energi terbarukan? Malah kita keluar dengan ide gila menggunakan nuklir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik kita. Apakah kita sudah siap? Saya rasa kita jauh dari kata siap. Teknologinya pun belum ada teknologi yang bisa benar-benar menjamin bahwa itu akan 100% aman. Dan jika itu terjadi, ya jangan sampai terjadi kecelakaan. Apakah kita siap menanggung hal tersebut? Kita 15 tahun kita mengurusin Lapindo saja sampai sekarang lumpurnya masih keluar. Jadi kita manfaatkan energi yang
bersih ini dan kita maksimalkan itu daripada kita memilih solusi-solusi palsu seperti nuklir. Dan karena kenapa saya ngomong demikian, karena memang rencananya pemerintah akan bangun PLTN di Kalimantan Utara. Dan, narasinya adalah akan digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik dari untuk ibu kota baru itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau tadi bicara ibu kota itu bukan solusi bagi saya. Ya. Iya, betul sekali ya Mas ya. Jadi harusnya di tengah pandemi ini harus memikirkan yang mana yang prioritas begitu ya Mas ya. Ibu kota mungkin bisa nanti belakangan, pandemi dulu diselesaikan gitu ya Mas ya. Dan tadi kalau dari Mas Didit sampaikan, pemerintah kita ibaratnya sudah jatuh cinta begitu ya Mas ya. Tapi kalau misalkan Mas Didit sendiri melihat apakah kita Indonesia akan begitu sulit gitu bergerak meninggalkan batu bara untuk solusi energi yang lain begitu Mas? Karena ada pertanyaan dari pemirsa ini, kita dari Mbak Selvi, solusi mengganti energi batu bara dengan energi terbaru apa nih Mas? Begitu dia mempertanyakannya Mas. Kalau Mas sendiri bisa menjelaskan Mas? Ya, seperti yang saya tadi bilang, kita ada di garis khatulistiwa, tepat di garis khatulistiwa. Matahari kita menyala dari Senin hingga Minggu, dari tanggal 1 sampai tanggal 31, dari bulan Januari sampai bulan Desember, pasti ada matahari di langit kita. Dan itu sebuah energi gratis yang disediakan oleh Tuhan. Tinggal gimana kita mau memanfaatkannya atau tidak sebenarnya. Nah, itu sebenarnya salah satu potensi yang bisa kita kembangkan dan kita maksimalkan saat ini. Dibanding kita terus menggunakan PLTU batubara. Potensi yang sangat banyak ini belum lagi ditunjang dengan energi-energi terbarukan yang lainnya. Kita punya garis pantai terpanjang kedua, kalau saya tidak salah, setelah Brazil, yang jelas memiliki potensi gelombang air laut yang juga sangat besar. Kita adalah negara kepulauan yang memiliki potensi energi angin yang juga tidak kalah besarnya. Kita adalah negara dengan potensi sumber energi air, microhydro, mini hydro, hydro, yang sangat-sangat luar biasa besar dan itu belum tergali sepenuhnya. Kalau kita bisa memaksimalkan itu, pemerintah punya sebuah jalan baru atau kayak semacam blueprint untuk memikirkan itu dan bagaimana mengintegrasikan semua teknologi tersebut atau energi tersebut. Saya sangat yakin kita bisa segera keluar dari kecanduan kita dari penggunaan energi batubara. Permasalahannya ini bukan masalah ada pilihan atau tidak, permasalahannya mau atau tidak. Dan itu yang harus segera dijawab oleh pemerintah. Dan kenapa mereka begitu jatuh cinta? Karena lingkaran pemerintah yang ada saat ini adalah lingkaran yang memang bisnisnya atau hidupnya juga bergantung terhadap bisnis batubara. Itu permasalahannya. Iya, itu yang selalu menjadi isu atau perbincangan yang terus bisa digali ya Mas ya. Nah, kalau betul. Pertanyaan, nah kalau jika ada pertanyaan lagi nih Mas dari pemirsa kita, dari Aska Wafi, bagaimana kalau ternyata ibu kota tidak jadi pindah, tetapi pembangunan untuk pembangkit listrik tetap berjalan, Mas? Oke. Di Jawa saat ini tinggal satu pembangkit listrik yang akan digenjot oleh pemerintah, itu ada di Banten, di Suralaya itu, PLTU dan 10. Kenapa tinggal satu? Karena sebenarnya seperti saya tadi bilang, rasio elektrifikasi di Jawa sudah 100%, energi yang dihasilkan dari PLTU di Jawa ini banyak sekali dan berlimpah dan tidak banyak sisanya, dan itu menjadi beban buat PLN. Tapi di wilayah-wilayah lain seperti Kalimantan atau lebih ke timur misalnya Papua, rasio elektrifikasinya masih cukup rendah. Dan berdasarkan rencana pemerintah, salah satu cara untuk mengembangkan atau mensuplai kebutuhan listrik tersebut ya lewat PLTU. Jadi PLTU-nya memang tidak ada di Pulau Jawa lagi, tapi di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia tetap ada rencana pembangunan PLTU. Atau kalau tidak PLTU, mereka akan menggunakan bendungan-bendungan besar untuk menghasilkan listrik juga. Kenapa kemudian bagi kami bendungan besar bukan solusi?
Karena dampak ekologi yang ditimbulkan dari bendungan besar, meskipun itu menghasilkan energi yang bersih ya, itu nggak kalah besar, nggak cuma terhadap lingkungan saja, tapi juga terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Kita lihat bagaimana nasib perkampungan di Waduk Jati Gede misalnya di Jawa Barat, yang bahkan lima desa harus ditenggelamkan untuk sebuah bendungan yang sekarang bahkan tidak berjalan maksimal misalnya. Seperti itu. Jadi proses pembangunan berskala besar itu akan tetap terjadi berbasiskan batu bara, dan itu yang akan terus digenjot oleh pemerintah. Dan pemerintah saat lebih ini. Bagi kami energi yang baik adalah energi yang adil dan dipilih langsung dari masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat itu penting sejak dari awal. Karena kalau kita bicara energi terbarukan adalah energi yang memang dia tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa hanya mengandalkan matahari saja misalnya. Kita tidak bisa mengandalkan angin saja, tapi itu harus berkolaborasi energi-energi tersebut. Dan tiap wilayah memiliki potensi energi yang berbeda-beda. Pemahaman kita akan budaya atau karakteristik masyarakatnya itu akan sangat mempengaruhi tentang pilihan dari energi yang akan mereka gunakan. Misalnya masyarakat di Kalimantan, di pedalaman yang sungainya banyak, mereka mengenal betul kenapa penting kita menjaga sungai. Karena sungai bagi mereka adalah sumber kehidupan. Ketika kita mengenalkan energi misalnya microhydro ke mereka juga akan paham, oke, dari microhydro ini kita sudah mengenal sungai dari nenek moyang kita. Jadi menghubungkan microhydro dengan sungai secara kultural akan lebih mudah dan membuat mereka punya orientasi untuk menjaga itu juga, karena itu bagian dari sungai, misalnya seperti itu. Jadi keterlibatan masyarakat dari awal untuk menentukan energi yang akan mereka gunakan itu menjadi penting sih. Iya, benar sekali, Mas. Isu permasalahan di Indonesia, masalah lingkungan ini banyak sekali ya, Mas ya. Bahkan saya baca tadi di Indonesia ini saat ini terumbu karang Indonesia dalam kategori buruk. Kemudian kita punya masalah sampah plastik dan polusi udara. Bahkan deforestasi pada tahun 2019 Indonesia menempati nomor 3 yang paling banyak kehilangan hutan primer, begitu ya, Mas ya. Nah, berarti dengan pembangunan ibu kota sendiri itu kita sepertinya menyumbang kerusakan lingkungan di Indonesia lagi, begitu ya, Mas ya? Ya, menambah hutan-hutan kita yang akan hilang. Baik langsung ataupun tidak langsung, itu jelas. Nah, Mas, kan sekarang di beberapa kota diberlakukan saat kita belanja tidak diberikan plastik. Tapi sejauh ini usaha tersebut sudah terlihat dampak positifnya belum nih, Mas? Karena kan jika belanja kita nggak dapat plastik, terkadang kita repot sendiri begitu ya. Tapi apakah dari Greenpeace sendiri melihat usaha ini benar-benar sudah berdampak untuk restorasi lingkungan kita gitu, Mas Didit? Ya, kita juga harus adil ya. Ketika kita bicara restorasi, tanggung jawabnya juga jelas bukan hanya ada di tangan pemerintah. Tapi kita tinggal di bumi yang sama dengan pemerintah. Mereka punya pertanggungjawaban yang berbeda, kewajiban yang berbeda, kita pun demikian. Jadi ketika kita ingin menyelamatkan bumi, semua orang, semua pihak itu punya peranan. Dan peranan kita sebagai konsumen, dengan diberlakukannya di kantong plastik misalnya, ya sudah menjadi kewajiban kita juga untuk membawa kantong plastik sendiri. Dan saya pikir itu hal yang baik. Tapi seharusnya tidak selesai di situ sebenarnya. Harus ada sebuah perubahan yang tidak hanya sekedar bawa tempat tas belanja sendiri, tapi perubahan di pola konsumsi kita. Karena sebenarnya konsumsi plastik itu juga terjadi karena kebutuhan segala sesuatu yang sangat cepat oleh kita sebagai manusia sih kayaknya, agar bumi kita menjadi lebih baik tentunya. Kenapa saya bilang demikian? Artinya mungkin kita harus kembali menggali apa yang pernah nenek moyang kita tinggalkan ke kita tentang banyak hal, termasuk konsumsi dari produk-produk yang memang sedemikian hingga bisa sangat-sangat rendah penggunaan plastiknya. Nah, ketika kita sudah punya mindset itu, jadi ini tidak lagi hanya sebagai formalitas kita bawa tas belanja, tapi di rumah kita juga sudah memikirkan hal tersebut dan meminimalisir penggunaan plastik tersebut.
Bahkan di level yang lebih tinggi, bahkan kita bisa minta perusahaan-perusahaan yang selama ini masih menggunakan kemasan untuk segera mencari solusi agar tidak lagi menggunakan plastik. Jadi seperti itu sih, saya pikir pemerintah punya peranannya, aturannya harus diperketat, tapi kita sebagai warga negara juga punya peranan dan kewajiban untuk mendukung dengan cara kita. Iya, kita harus berubah mindset begitu ya? Ya, betul sekali. Iya. Nah, Mas, kalau bicara restorasi lingkungan di Indonesia, kita nggak bisa melewati kebakaran lahan yang sering sekali kita lihat di berita ya, Mas. Kebakaran di sini, kebakaran di mana-mana gitu terjadi. Bahkan kebakaran lahan gambut juga mencakup hampir setengah di area-area konsesi komersial begitu ya, Mas ya. Betul. Ditambah lagi sekarang Indonesia diterpa COVID-19. Kalau dari Mas Didit sendiri melihat ini, apakah ini ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga? Sudah banyak kejadian kebakaran, polusi udara buruk, ditambah lagi dengan COVID-19. Kalau Mas sendiri melihat bagaimana nih? Apakah ini akan meningkatkan tingkat infeksi yang parah begitu untuk masyarakat Indonesia? Ya, kami sangat percaya penyakit zoonosis seperti COVID yang terjadi saat ini itu tak lepas dan tak bisa dipisahkan dari semakin rusaknya habitat tempat tinggal ya binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Dan kami yakin jika pengerusakan ini terus terjadi, maka potensi akan munculnya jenis virus-virus baru yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya itu akan semakin besar. Nah, kita tahu ekosistem gambut adalah ekosistem yang sangat kaya dan sangat penting bagi bumi ini. Hutan gambut itu mampu menyerap CO2 1,5 kali lebih banyak daripada hutan biasa. Dan juga ketika dia dibakar, dia akan mengeluarkan zat tersebut 1,5 kali lebih banyak karena kandungannya langsung terbuka ke alam bebas dan berdampak terhadap bumi kita secara langsung, secara karena itu kita punya kawasan hutan gambut yang seharusnya harus kita jaga untuk memastikan bumi kita ini tetap dalam suhu yang normal, bukan kemudian kita buka. Cara pembukaannya lewat pembakaran ketika terjadi kebakaran yang disalahkan masyarakat misalnya. Meskipun yang dibakar ada di wilayah konsesi perusahaan segala macam. Yang harus kita lakukan harusnya kita menjaga hal tersebut. Selain untuk ya itu tadi sebagai paru-paru dunia yang kita kecil pernah dengar narasi itu, tapi juga untuk memastikan agar tidak ada lagi atau kita memastikan ekosistem binatang yang ada di dalamnya itu terjaga dan potensi penyakit zoonosis itu bisa kita tekan. Jadi saya pikir ini sebuah ekosistem itu kan sebuah rangkaian yang besar ya. Kebakaran hutan menciptakan krisis iklim menyebabkan es mencair menyebabkan kenaikan permukaan air laut, pesisir Jawa habis karena kenaikan permukaan air laut misalnya. Jadi ini sebuah lingkaran yang kita yang menciptakan dan kita pada satu titik kita yang akan merasakannya. Dan saat ini saya pikir kita sedang ada di titik itu salah satunya. Atau kita buktikan kayak beberapa bulan yang lalu ada siklon besar di Nusa Tenggara Timur. Sebuah situasi yang sebelumnya kita tidak pernah alami. Bahkan menurut BMKG, Indonesia mengalami siklon, tapi biasanya siklon di Indonesia dia akan bergerak ke laut. Yang terjadi di tahun ini yang berbeda. Dia bergerak ke darat dan kita tidak siap menghadapinya. Jadi ini saling sinkron begitu ya Mas ya? Betul. Lahan gambut di Indonesia sekarat begitu. Padahal fungsinya lahan gambut sendiri itu bisa mencegah perubahan iklim. Dan Indonesia sekarang mengalami iklim-iklim yang tidak pernah kita hadapi gitu ya, ekstrim gitu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Mas. Nah, Indonesia ini sebagai salah satu negara yang masuk daftar 10 besar penghasil emisi karbon. Nah, kalau misalkan dari Mas sendiri nih, bagaimana nih usulannya atau bagaimana? Adakah cara untuk memerangi krisis iklim tersebut begitu, Mas? Ya, saya jadi ingat lagunya siapa tuh? Kus Plus.
bukan lautan tapi kaum susu. Oh iya. Saya lupa judulnya apa, tapi saya selalu ingat bahwa dan selalu percaya kita tuh kayak sebuah surga yang jatuh ke muka bumi, dianugerahi dengan banyak potensi, tapi kita gagal memanfaatkan. Yang terjadi malah kita merusaknya dan mengeksploitasinya. Salah satunya yaitu menyumbang emisi yang sangat-sangat banyak. Ada dua sumber penyumbang emisi dari Indonesia, yaitu penggunaan batu bara sebagai sumber energi, dan satu lagi itu kebakaran hutan. Nah, dua-duanya ini dimiliki oleh sebuah industri yang sangat besar. Dua-duanya disebabkan oleh bukan oleh masyarakat secara langsung, tapi oleh pihak-pihak yang memang korporasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar sumbangan atau emisi kita bisa kita tekan? Balik lagi, semua jelas peranan. Tapi peranan yang paling penting ini adalah pemerintah. Pemerintah dalam artian, seperti yang tadi saya singgung, bagaimana mereka bisa mengeluarkan regulasi yang kuat dan mengikat. Dan yang kedua, mereka harus lebih agresif. Pemerintahan Presiden Jokowi harus lebih berani untuk mengambil langkah yang lebih konkret agar emisi yang kita hasilkan bisa serendah mungkin atau bisa kita tekan sebaik mungkin. Nah, caranya bagaimana? Ya ada dua. Kalau dari kacamata kami, karena sumbernya ada dari hutan dan dari energi. Dari energi tentu harus beralih ke energi terbarukan, di mana kita punya potensinya. Kita seperti yang tadi saya bilang, seperti lagunya Kus Plus, ini surga apapun bisa kita dapat di sini. Begitu pula dengan energi. Beralih ke energi terbarukan, segera percepat. Jangan lagi ada pembangunan PLTU baru, investasi ke energi terbarukan. Lalu dari sektor hutan bagaimana? Kita punya hutan yang tersisa, jangan lagi ada pembukaan lahan baru untuk kebutuhan perkebunan. Yang ada adalah wilayah-wilayah yang sebelumnya misalnya adalah hutan, tapi kemudian sudah dicaplok untuk perkebunan atau untuk tambang, kita harus minta untuk terhadap perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjadikannya hutan kembali ketika mereka sudah meninggalkannya. Dan itu jadi tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab pemerintah ataupun masyarakat kemudian. Karena keuntungannya yang mereka dapatkan adalah untuk keuntungan perusahaan, bukan keuntungan masyarakat. Jadi jika itu bisa dijalankan, dan masyarakat tentu bisa membantu ya dengan banyak hal, menanam pohon, segala macam. Saya pikir kita bisa untuk mengurangi emisi di muka bumi ini. Seperti itu. Semoga target pemerintah juga untuk menurunkan emisi yang hampir katanya 400 juta ton ini tercapai begitu ya di tahun 2030 mendatang. Nah, Mas Didit, sebenarnya banyak sekali nih yang harus kita bahas nih, tapi waktu juga yang harus membatasi kita, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Dan Mas Didit, terakhir nih, saya boleh minta closing statement atau pendapat Mas Didit mengenai bincang-bincang kita saat ini? Silakan Mas Didit. Balik lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari lingkungan yang harusnya kita hormati dan kita hargai sebaik-baiknya, karena kita hidup di sebuah lingkungan yang juga menopang kehidupan kita ke depannya. Dan saya sangat berharap di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa minta pemerintah kita untuk lebih berani mengurangi emisi yang dihasilkan, dan kita bisa merubah kebiasaan buruk kita untuk menjadikan bumi kita tempat yang nyaman, tempat yang baik, tempat yang hijau, dan tempat yang damai. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada Mas Didit Haryo Wicaksono selaku wakil dari Greenpeace Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa berbincang dengan perwakilan pemerintah juga ya Mas Didit ya. Harapan kita sehingga enak nih. Iya, bisa langsung tersampaikan begitu. Terima kasih banyak nih Mas Didit sudah meluangkan waktu untuk Holopis Channel membahas restorasi ekosistem di masa pandemi. Mohon maaf jika ada pertanyaan saya yang kurang, dan semoga kita selalu bisa diberikan kesehatan. Terima kasih. Ya, untuk pemirsa baik, terima kasih banyak Mas Didit. Untuk pemirsa juga terima kasih banyak telah menyaksikan bincang-bincang di Ruang Tamu Holopis Channel. Jangan lupa selalu membaca berita di holopis.com dan subscribe YouTube channel
Holopis Channel, follow akun Instagram kami di holopiscom dan Twitter di holopiscom. Saya Trias Ambari, terima kasih banyak dan sampai jumpa.